Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Anggun Putri dan rekan saya Dila Ivani. Kami akan mempresentasikan hasil laporan riset kami yang berjudul Pengaruh cita rasa dan harga terhadap kepuasan konsumen di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan membahas latar belakang kami dalam mengambil judul ini. Nah, di sini kami mengambil Kantin Polman sebagai objek penelitian kami, dan kami mengambil ada 5 latar belakang. Yang pertama ada kantin kampus merupakan fasilitas penting bagi mahasiswa. Yang kedua, kepuasan konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan yang ketiga, cita rasa dan harga menjadi pertimbangan utama mahasiswa. Dan yang keempat, perbedaan kelas mahasiswa diduga mempengaruhi tingkat kepuasan. Dan yang kelima, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui rumusan masalah. Oke, selanjutnya akan membahas rumusan masalah. Nah, dari judul ini kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah cita rasa berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Dan yang ketiga, apakah kelas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, apakah cita rasa, harga, dan kelas berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen? Nah, setelah mengetahui rumusan masalah yang sudah dibahas, selanjutnya akan mengetahui tujuan penelitian. Dari keempat rumusan masalah tersebut dapat diambil tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengetahui pengaruh cita rasa terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kelas terhadap kepuasan konsumen. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh simultan, cita rasa, harga, dan kelas. Setelah mengetahui rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian, kita masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu adalah dugaan sementara. Di sini kami membuat 4 uji hipotesis. Yang pertama, cita rasa berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, kelas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, cita rasa, harga, dan kelas berpengaruh secara simultan. Lalu, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner dari Google Chrome. Nah, skala pengumpulan itu kami menggunakan skala Likert karena di sini kami membutuhkan nilai angka yang nanti akan diolah di SPSS maupun di spreadsheet. Untuk analisis data, kami menggunakan static, deskriptif, dan inferensial. Untuk sampel, kami menggunakan mahasiswa Common Bubble, di mana berjumlah 30 responden, 15 responden dari kelas 1 BIDC, dan 15 responden lainnya dari kelas 2 STEB. Untuk teknik pengumpulan sampelnya, kami menggunakan sample cross-post live sampling. Nah, untuk instrumen penelitian, kami mengambil dari penelitian terdahulu, yang dimana berjudul Pengaruh Cita Rasa dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen pada Hasanah Fried Chicken di Kota Makassar. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 variabel, yaitu cita rasa, harga, dan kepuasan konsumen. Standar deviasi, minimum, dan maksimum. Nah, untuk hasil-hasil ini kami dapat dari totalan jumlah per variabel. Nah, di sini kan kami mempunyai 3 variabel, ada cita rasa, harga, dan kepuasan. Nah, untuk rata-rata cita rasa itu ada 1,42 dengan median 1,26 dan modus
modul atau mode, terus ada variasi atau fast, standar deviasi itu ada impedance, terus ada min and max. Baik, selanjutnya ada dari hasil tabel statistik dan juga uji data yang ada di tabel sebelah kiri saya. Nah, dapatkanlah total yang paling besar atau frekuensi yang paling tinggi itu ada pada 21 dengan 11 responden dengan persentase 36,7%. Atau sebesar 46,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kualitas pelayanan berada pada kategori baik. Selanjutnya untuk tabel yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan tabel frekuensi, interval nilai 17-18 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sebanyak 13 responden atau sebesar 43,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan merasa puas. Nah, sementara itu interval nilai 13-14 dan 19-20 masing-masing memiliki persentase sebesar 6,6%. Hal ini menunjukkan hanya sebagian kecil pelanggan yang merasa kurang puas atau sangat puas. Setelah mengetahui mean, standar deviasi, dan median maupun distribusi data, kita akan lanjut ke hasil uji selanjutnya, yaitu uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji linearitas, yang ketiga uji homogenitas, dan yang terakhir adalah uji validitas dan reliabilitas. Kita masuk ke uji normalitas dahulu. Oke, untuk uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji penelitian Shapiro-Wilk karena di sini kami menggunakan 30 responden. Kita lihat dari hasil uji normalitas pada bagian total citra rasa. Di tabel menunjukkan bahwa kelas 1 BIDC memiliki nilai signifikan sebesar 0,055 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data total tersebut berdistribusi normal. Lalu untuk kelas 2 STEB memiliki nilai signifikan sebesar 0,338 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data pada kelas tersebut berdistribusi normal. Untuk variabel total harga, kelas 1 BIDC menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,141 yang berarti data berdistribusi normal. Lalu untuk kelas 2 STEB memiliki nilai signifikan sebesar 0,078 yang masih berada di atas batas 0,05 sehingga data juga berdistribusi normal. Nah, yang terakhir yaitu variabel kepuasan konsumen. Pada kelas 1 BIDC memperoleh nilai signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, data total kepuasan konsumen pada kelas itu tidak berdistribusi normal. Lalu untuk kelas 2 STEB memiliki nilai signifikan sebesar 0,155 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Kita masuk ke uji linearitas. Nah, di sini kita dapat 3 tabel. Selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Di
sini terdapat 3 tabel uji linearitas. Yang pertama, kepuasan konsumen terhadap kualitas produk. Yang kedua, kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan. Dan yang ketiga, kepuasan konsumen terhadap kelas. Yang pertama kita bahas dulu kepuasan konsumen terhadap kualitas produk. Dalam tabel, hasil uji linearity menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,146 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Selain itu, pada bagian deviation from linearity diperoleh nilai signifikan sebesar 0,723 yang juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari hubungan linear, meskipun hubungan linear tersebut tidak signifikan secara statistik. Kedua, kita masuk ke tabel kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan. Dari hasil uji linearity menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, di mana perubahan kualitas pelayanan diikuti oleh perubahan tingkat kepuasan pelanggan. Lalu, yang ketiga adalah hubungan antara kepuasan konsumen dengan kelas. Berdasarkan hasil uji ANOVA, antara variabel kepuasan pelanggan dengan kelas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,600 pada bagian between groups combined. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kelas responden tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kepuasan pelanggan. Uji selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas varians dilakukan menggunakan Levens test dengan tujuan untuk mengetahui apakah varians data dari dua kelompok yang dibandingkan adalah sama atau tidak sama. Pada variabel cita rasa, hasil uji linear berdasarkan nilai MAN menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,007. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data total cita rasa tidak homogen. Artinya sebaran data antara kelompok pada variabel tersebut tidak sama. Lalu untuk variabel total harga, berdasarkan uji Levens pada MENS, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,881. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data total harga berdistribusi homogen. Dengan kata lain, sebaran data harga antara kelompok relatif sama. Lalu yang terakhir yaitu variabel total kepuasan konsumen. Nah, berdasarkan nilai MEM menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,038. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians data total kepuasan konsumen tidak homogen, yang berarti terdapat perbedaan sebaran data antar kelompok. Yang terakhir adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Kita masuk ke uji validitas terlebih dahulu. Nah, untuk total cita rasa terhadap total, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan korelasi bernilai positif serta kuat, maka variabel cita rasa dinyatakan valid. Lalu untuk variabel total harga terhadap total, hasil menunjukkan bahwa variabel memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap skor total, sehingga dinyatakan valid. Dan yang terakhir adalah total kepuasan konsumen terhadap total. Nilai korelasi yang sangat kuat dan signifikan di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel kepuasan konsumen dinyatakan sangat valid. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian seperti cita rasa, harga, dan kepuasan konsumen dinyatakan valid karena memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total. Yang terakhir adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas kita dapat melihat dari Cronbach alpha. Pada tabel menunjukkan sebesar 0,569 dengan jumlah item sebanyak 3. Nilai ini menunjukkan
bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang cukup, sehingga kuesioner masih dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan membahas untuk uji korelasi. Nah, kalian bisa lihat tabel korelasinya. Nah, dari tabel ini kalian bisa melihat pada bagian SI atau nah, didapatkan melalui beberapa kesimpulan. Yang pertama, hubungan cita rasa dengan kebutuhan konsumen, karena di sini komponen konsumen menjadi dependennya. Dapatkan hasil uji korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara cita rasa dengan kepuasan konsumen memiliki nilai signifikan sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara cita rasa dengan kepuasan konsumen. Semakin baik rasa atau semakin baik cita rasa, maka semakin tinggi kepuasan konsumen. Nah, untuk yang kedua itu ada harga dengan kepuasan konsumen. Hubungan antara harga dengan kepuasan konsumen memiliki nilai signifikansi lebih sebesar 0,12. Nah, berdasarkan dari uji korelasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cita rasa dan kelas memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan harga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor non-harga lebih mempengaruhi persepsi kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis regresi. Nah, kita bahas satu dulu untuk yang tabel koefisiensi. Nah, berdasarkan tabel koefisiensi, variabel cita rasa memiliki koefisien beta sebesar 0,329 yang menunjukkan hubungan positif terhadap kepuasan konsumen. Namun, nilai signifikansinya sebesar 0,056, lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya untuk variabel harga memiliki koefisiensi beta sebesar minus 0,94 yang menunjukkan hubungan negatif terhadap kepuasan konsumen. Nilai signifikannya sebesar 0,628, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nah, untuk variabel yang ketiga itu variabel kelas memiliki koefisiensi beta sebesar 0,478 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa kelas memiliki pengaruh paling besar dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya untuk tabel model summary. Berdasarkan tabel model summary, diperoleh nilai R square sebesar 0,402. Artinya, sebesar 40,2% variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel cita rasa, harga, kelas secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kesimpulan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel kelas yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Secara signifikan, cita rasa, harga, dan kelas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan kontribusi sebesar 40,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.